Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Pertanyaan ini dikenal sebagai omnipotence paradox, sebuah paradoks dari kepercayaan bahwa Tuhan memiliki sifat omnipotent alias maha kuasa. Paradoks ini sering dijadikan senjata pamungkas para ateis yang membuat para teis kelabakan. Sedikit sejarah omnipotence paradox berasal dari abad ke-12 Masehi. Pertanyaan ini diajukan oleh Averroes atau Ibn Rus, seorang cendekiawan Muslim. Thomas Aquinas, seorang teolog Kristiani, juga pernah mengajukan pertanyaan serupa jika ditarik ke versi lebih kuno, yakni Pseudo Dionysius de Areopagite pernah mengajukan pertanyaan yang mirip-mirip dua cendekiawan sesudahnya. Pertanyaan tersebut hanya bertujuan untuk menjebak lawan bicara. Pertanyaan itu sangat sederhana, namun merenggut fokus dan pikiran para teolog dan filsuf. Apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang sangat berat sampai Tuhan sendiri tidak dapat mengangkat benda tersebut? Mengapa ini menjadi paradoks atau tidak konsisten? Dari format pertanyaan tersebut, jawabannya biasanya hanya dua, yaitu bisa atau tidak. Jawaban akan menuju fase dilema. Bila Tuhan tidak bisa mengangkat batu tersebut, maka Tuhan bukanlah entitas maha kuasa dan takluk pada ciptaannya. Namun jika Tuhan bisa mengangkat batu tersebut, yang berarti gagal menciptakan batu paling berat, Tuhan bukanlah maha pencipta segalanya. Jika dijawab bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena tidak bisa mengangkat batu yang diciptanya. Jika dijawab tidak, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena tidak bisa menciptakan batu tersebut. Jadi apakah jawabannya? Jangan dijawab karena pertanyaannya yang salah. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena ada kesalahan logika di dalamnya. Itu yang biasa disebut complex question fallacy, yakni sebuah pertanyaan yang memiliki perkiraan, prasangka yang dibangun yang menyiratkan sesuatu tetapi melindungi sang pengaju pertanyaan dari tuduhan klaim palsu. Ini adalah bentuk wacana yang menyesatkan, dan itu adalah kesalahan ketika audiens tidak mendeteksi informasi yang diasumsikan yang tersirat dalam pertanyaan dan menerimanya sebagai sebuah fakta. Jadi dalam definisi ini, orang yang menggunakan complex question fallacy mencoba menipu penjawab dengan memasukkan ide atau kepercayaannya ke dalam pertanyaan. Kebanyakan yang mengajukan pertanyaan adalah orang ateis atau agnostik yang meragukan Tuhan. Mereka mencoba melakukan pengaruh dengan memasukkan ide ateisnya ke dalam pertanyaan, sehingga yang mendengarnya jadi bingung dan cenderung sepakat dengan si pengaju pertanyaan atau si penanya. Sedangkan secara logikali, hal itu merupakan falasi, yaitu kesalahan logika yang dimasukkan mereka supaya mempengaruhi teis masuk ke dalam ruang lingkup konsep ateis. Pertanyaan yang salah logika tidak akan bisa dijawab karena apapun jawabannya pasti salah. Mari kita perhatikan perbandingan dengan pertanyaan di bawah ini yang diambil dari buku Logically Fallacious yang ditulis oleh Bob Bernard. Apakah Anda sudah berhenti memukuli istri Anda? What is your answer? Apa jawabanmu? I don't want to answer because silence or clarification of the fallacy is the answer. Saya tidak mau menjawab karena diam atau klarifikasi kekeliruan adalah jawabannya. Pertanyaan ini tidak valid bagi sebagian orang. Pertanyaan ini hanya valid bagi seorang pria. Bagi Anda seorang wanita, bisakah menjawabnya? Tentu tidak. Pertanyaannya tidak valid karena Anda wanita. Anda tidak mungkin punya istri, tetapi mungkin punya suami. Pertanyaan ini juga tidak valid bagi yang sudah punya istri atau sudah menikah. Bagi Anda seorang pria tetapi belum beristri, belum menikah, bisakah menjawabnya? Tentunya tidak.
tidak bisa menjawab. Anda tidak punya istri atau belum menikah, mana mungkin bisa memukuli istri. Yang ketiga, pertanyaan ini tidak valid bagi yang sering memukuli istri atau sudah menikah. Bagi Anda, seorang pria yang sudah beristri tetapi tidak pernah memukuli istri, bisakah menjawabnya? Ya, tentunya tidak. Anda tidak pernah memukuli istri. Bagaimana mungkin bisa berhenti tanpa memulai? Dari pertanyaan, format ini hanya bisa dijawab dengan iya dan tidak. Jika dijawab iya, maka saya akan mengesankan bahwa saya pernah memukuli istri saya. Dan bila dijawab tidak, maka saya akan dianggap masih suka memukuli istri saya. Maka kita bisa melihat bahwa penanya atau pemberi pertanyaan mencoba memasukkan idenya untuk membuat si penjawab atau si pendengar lainnya merasa dirinya itu sering memukuli istrinya. Sang penanya atau pemberi pertanyaan memaksa si penjawab harus mengakui bahwa dia adalah seorang pria, punya istri, dan suka memukuli istrinya. Tentunya ini bahaya, bisa jadi pencemaran nama baik. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal dan kita bahas. Pembuat pertanyaan pasti tidak mengakui bahwa Tuhan Maha Kuasa, omnipoten. Apakah ini hanya tuduhan kita kepada pembuat pertanyaan? Tidak. Mari kita pecahkan pertanyaannya dalam beberapa statement. Apakah Tuhan bisa menciptakan? Prasangka satu dari sang penanya, Tuhan bisa menciptakan. Batu yang tidak bisa diangkat. Prasangka kedua dari sang penanya, Tuhan bisa untuk tidak bisa mengangkat batu. Dari statement kedua menunjukkan sang penanya tersebut menjebak orang lain untuk setuju bahwa Tuhan tidak maha kuasa, tetapi tidak disadari oleh si penjawab. Sama seperti perumpamaan suami tadi yang memaksa si penjawab harus mengakui bahwa dia adalah pria, punya istri, dan suka memukuli istrinya. Maka dia memaksakan si penjawab untuk mengakui bahwa Tuhan bisa untuk tidak bisa mengangkat batu. Nah, jika tidak, itu merupakan question fallacy, kekeliruan pertanyaan, bukan? Sehingga dengan demikian, apapun jawabannya akan menguntungkan sang penanya yang ateis tadi. Karena dengan presuposisi perkiraan bahwa Tuhan tidak maha kuasa, dia mencoba meruntuhkan pemahaman Tuhan yang maha kuasa dari teis. Pemahaman teis bahwa Tuhan adalah maha kuasa, omnipoten. Bagi para teis, mereka percaya bahwa Tuhan adalah omnipoten, yaitu maha kuasa. Segala sesuatu bisa dia lakukan dalam kehendaknya. Maka seorang teis tidak mengakui bahwa Tuhan bisa tidak mampu. Maka pertanyaan itu merupakan falasi, kekeliruan bagi teis. Seorang teis bukannya bodoh karena tidak menjawab, tetapi penanya bodoh atau keliru karena menanyakan pertanyaan yang tidak dipercaya oleh seorang teis. Sama bodohnya atau sama kelirunya seperti bertanya, kapan kamu haid? Pertanyaan itu diajukan kepada seorang pria. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.